Rido sama ibunya ngeliatin dan sosok anak kecil yang tadi dilihat Rido udah nggak ada dan menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Aldi di channel Horror Voice. Dan ini adalah cerita ke-24 di playlist 21 sampai 30 di channel Horror Voice. Dan pertama-tama gue ucapin banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang udah selalu dukung channel ini dari awal channel ini berdiri. Dan buat yang sekarang baru mampir di channel Horror Voice, jikalau kawan-kawan semua yang baru mampir suka dengan konten-konten di channel Horror Voice, silahkan mengikuti. Dan apabila kawan-kawan yang tidak suka dengan channel Horror Voice, silahkan ya cuma mampir aja seperti itu. Gue gak maksa untuk kalian subscribe ataupun nonton video ini seperti itu. Dan di cerita kali ini gue akan bercerita tentang cerita dari temen kampus gue, itu namanya Rido. Dan Rido ini tuh tahu kalau gue tuh punya channel yang isinya cerita-cerita horor, dan dia itu kayak gue kirim lah cerita gitu. Jadi ngirimnya si Rido ini pakai voice note via WhatsApp ya, karena kan kita satu kontak jadi save-savean nomor seperti itu. Namanya juga kan kawan ngampus ya. Dan jadi ceritanya Rido ini tuh punya rumah dan sekarang masih ditempatin. Dan model rumah ini tuh rumah tua ya. Jadi rumahnya tuh masih joglo, dan joglonya tuh masih asli ya. Jadi nggak baru-baru ini tuh joglonya dibuat, tapi enggak, ini tuh udah zamannya kakek neneknya dulu. Jadi waktu ibunya kecil itu rumahnya itu sudah ya, rumah joglo itu udah terbangun dan sudah ditempatin ya. Jadi udah melewati beberapa generasi keluarga seperti itu. Dan ibunya Rido pun dari kecil sampai sekarang mempunyai anak, yaitu si Rido itu ya tinggalnya masih sama di rumah tersebut. Jadi rumahnya ini tuh rumah tua yang ada di tengah-tengah kota Jogja ya. Jadi ada rumah yang lainnya tuh udah pakai semen, udah tingkat, terus kayak bangunan udah tinggi-tinggi. Nah ini tuh di satu kampung itu, di desa itu tuh rumahnya ya cuman itu, rumah satu-satunya joglo yang masih asli seperti itu. Jadi gue ceritain rumahnya ini ya. Jadi di depan rumahnya itu ada kebun kecil dan itu banyak pohon-pohon rambutan di situ. Nah, belakang rumahnya itu masih kebun, tapi nggak banyak pohon, tapi cuman halaman belakang rumah seperti itu. Nah, uniknya dari rumahnya si Rido ini, Rido itu cerita kalau rumahnya itu di tengah-tengah itu kayak ada panggung. Tapi bukan panggung, tapi kayak ada suatu yang lebih tinggi ya, kayak ada semacam panggung. Dan itu biasanya kalau kawan-kawan semua tahu itu, biasanya yang di tengah-tengah itu kayak ada model panggung itu tuh kayak ada di keraton-keraton gitu, entah di keraton Jogja, entah mungkin di keraton Surakarta. Jadi biasanya panggung itu tuh untuk orang-orang zaman dulu tuh untuk mementaskan suatu kesenian. Jadi di sana itu untuk tempat alat musik gamelan di situ. Nah, nanti yang penarinya itu ada di depannya seperti itu. Dan panggung itu nggak cukup tinggi ya, nggak sampai berapa meter, nggak cuman dari lantai rumahnya Rido itu cuman mungkin 30 cm gitu, 30 cm agak naik kayak gitu. Nah,
Rido ini tuh waktu masa kecilnya kan sering di rumah ya, jadi kan ya di kota itu mainnya tuh nggak sebebas seperti kalau gue kan di desa, jadi main-main aja. Nah di kota itu Rido ini tuh kalau sepulang sekolah tuh seringnya tuh ada di rumah ya. Nah Rido ini waktu itu sekitar kelas 2 atau 3 SD, masih kecil. Nah Rido ini tuh pulang sekolah, jadi dijemput sama ibunya. Nah Rido setelah sampai ke kamarnya, Rido ganti pakaian, terus ya biasa anak kecil tuh main-mainan robot-robotan kayak gitu kan di kamarnya. Nah Rido ini kan ngerasa lapar ya, jadi waktu itu tuh siang hari. Nah Rido ini tuh mau makan ya, terus manggil-manggil ibunya, bu, Rido lapar, mau makan Rido, bu. Nah Rido ini tuh setelah bilang itu ke ibunya dan kok nggak ada balasan, ibunya kemana, seperti itu kan. Nah Rido ini tuh keluarlah dari kamar, dan kamar Rido ini tuh jadi keluar terus kayak ada lorong di rumah itu ya, yang itu ada gudang, terus kesini ke kamar mandi, kesini ke dapur. Nah Rido itu nyariin ibunya, bu, karena kan nggak bales omongannya tadi ya, bu di mana bu gitu. Rido lapar mau makan gitu, dan dicari-cari ibunya itu ke dapur, mungkin ke belakang, mungkin ngecek jemuran kayak gitu, di belakang nggak ada. Dan Rido ini tuh mau balik ke kamarnya, mungkin ibunya nggak ada, mungkin keluar ke warung kayak gitu kan. Rido baliklah ke si kamarnya ini. Nah waktu Rido itu mau masuk ke kamarnya, Rido itu ngelihat dari ekor matanya sebelah kiri ini tuh kayak ada perempuan yang itu jalan, dan itu posisinya ada di depan panggung itu ya, panggungnya kan di tengah-tengah rumah. Nah kamar Rido itu di sini seperti itu. Nah Rido waktu masuk di ekor matanya ngelihat ada perempuan, langsung bu, dan Rido ini dikiranya itu ibunya, dan Rido mengikuti sosok bayangan perempuan itu tadi. Bu, dipanggilin dari tadi kok nggak jawab bu. Dan sosok perempuan ini tuh berjalan dari area depan panggungan itu dan menuju ke arah keluar ke ruang tamu, dan menuju keluar. Dan Rido pun ngikutin dengan sedikit berlari ya namanya juga kan ibunya dikiranya kan. Nah Rido ngikutin lah sosok itu, dan waktu Rido itu udah mau deket ke sosok itu ya, mau kayak bu mau megangin tangannya. Nah sosok tersebut itu tuh masuk ke ruangan tamu, dan di sana ada pintu yang itu dari area panggungan itu menuju ke ruang tamu. Nah di pintu itu sosok itu tuh menghilang dengan cara cepet. Jadi kayak di sini pintu, nah si sosok ini tuh kayak apa ya, menuju ke satu sudut yang Rido ini tuh nggak ngeliat, jadi langsung hilang. Dan waktu itu Rido itu kaget karena ibunya itu dari arah luar dan masuk ke ruang tamu, dan Rido cuman melongo di situ ya sama ketakutan. Dan tadi siapa ya yang diikutin kayak gitu. Terus tanya sama ibunya, bu dari mana bu kayak gitu. Ibu dari tetangga ini ke tempatnya Bu Asih ini, ngambil ibu pesen tahu tadi kayak gitu, ini buat makan, ini mau digoreng ini juga kayak gitu. Nah kamu kenapa do kayak gitu. Enggak bu. Dan Rido cerita, enggak bu, tadi Rido itu ngelihat ada sosok perempuan tuh, Rido kira itu ibu. Nah Rido ngikutin dan ke arah ruang tamu, sosok itu ngilang bu di pintu itu. Nah Rido kaget, Rido takut bu, karena ibu kan dari arah luar mau masuk ke rumah seperti itu. Nah yang namanya orang tua itu nenangin anaknya ya, mungkin udahlah dong,
kamu tuh sering nonton film, keseringan cerita sama teman-temanmu yang aneh-aneh, makanya jadi kayak gitu. Seperti itu ibunya, yang namanya orang tua nenangin anak kan. Nah setelah itu lanjutlah aktivitas mereka ya. Dan Rido dari kejadian itu selang beberapa hari, belum ada seminggu itu, selang beberapa hari Rido ini tuh malam-malam tidur ya. Dan waktu itu Rido itu udah tidur sendiri kan, udah SD, jadi udah tidur di kamarnya sendiri. Nah Rido ini tidur sendiri dan Rido ini tuh bermimpi jalan keluar dari kamarnya. Jadi bangun dari tidurnya, jalan ke luar kamarnya, dan Rido ini tuh manggilin ibunya sama bapaknya, Pak Bu kayak gitu kan. Lihat kanan kiri, celingak-celinguk kanan kiri kayak gitu. Dan Rido ini tuh menuju ke kamar bapak ibunya ya, karena kan bilang nggak disautin ya, nggak dijawab gitu. Terus waktu dibuka pintu kamarnya orang tuanya nggak ada. Wah kemana ini, bapak sama ibu kemana ya gitu. Nah Rido ini tuh jalan, dan itu kan mau ke kamarnya si Rido lagi, mau balik tidur aja lah kayak gitu kan. Nah Rido ini tuh ngelihat di panggungan itu, waktu Rido mau masuk ke kamar kan ngeliatin si panggungan itu. Nah Rido itu di sana ngelihat yang tadi siang, tadi malam sebelum Rido tidur itu kan kosong, jadi cuman pelataran dan itu agak tinggi ya. Jadi nggak ada barang-barang di sana kecuali tiang-tiang penyangga untuk rumah. Jadi kayak tiang-tiang rumah aja di situ. Nah Rido tuh ngelihat di tengah-tengah panggungan itu ada singgasana. Jadi kayak ada kursi raja yang kursinya itu bagus ya. Jadi nggak kursi biasa tapi kursi bagus. Dan di sana Rido tuh ngelihat ada sosok kakek-kakek itu dengan perawakan baju serba putih dan memiliki jenggot yang panjang dan itu putih juga. Dan sosok tersebut melihat ke arah Rido, jadi mereka itu saling tatap-tatapan ya. Nah Rido dari situ ketakutan ya, wah itu siapa kayak gitu, serumah nggak ada yang kayak gitu, kakek nenek itu udah nggak ada kok, ini siapa kayak gitu kan. Wah mimpi. Rido langsung dari itu lari ke arah kamarnya, dan setelah itu Rido bangun sambil megap-megap ya, kayak kaget gitu, kayak ngos-ngosan gitu kan setelah bangun dari tidur itu. Dan si Rido ini nyusul ke kamar bapak ibunya ya, ketakutan ya. Dan malam itu Rido tidur bareng sama orang tuanya seperti itu. Nah setelah Rido ini tuh beranjak dewasa ya, jadi setelah itu Rido itu naik kelas, dan Rido ini tuh lulus dari sekolah dasarnya ya, sekolah SD-nya. Rido ini tuh melanjutkan ke SMP. Nah di SMP ini Rido ini tuh keluarganya Rido ya itu kedatangan sama temen zaman SMA-nya si bapaknya. Jadi teman bapaknya Rido ini tuh yang itu teman SMA itu mainlah ke rumah itu bapak ini, dan itu sekeluarga ya, jadi bawa anak sama istrinya, jadi kayak model reuni lah seperti itu. Nah waktu itu kan Rido ini tuh selesai sekolah ya, jadi pulang terus beberes, ganti baju, terus makan. Dan Rido ini tuh kan nyusul ya, yang namanya juga kayak ngenalin ini anakku, oh ya gitu kan, ngenalin lah biar akrab, namanya juga kan kerabat ya zaman SMA gitu. Nah si bapak temennya si bapaknya Rido ini, bapak ini tuh bilang kalau Pak, bilang sama bapaknya Rido, di sini hawanya itu kok ada yang nungguin ya Pak gitu.
Dan bapaknya Ridho itu sebenarnya tahu kalau si bapak A ini, ya sebutnya si bapak A aja ya, si bapak A ini tuh ya sedikit tahu itu sensitif ya. Jadi emang orangnya tuh sensitif dengan hal-hal yang nggak kita semua itu bisa tahu ya, hal mistis lah gitu. Ada apa emang gitu ya di rumah ini ya, apalagi di dalam rumah ini, di area rumah ini tuh memang ada yang nungguin Pak. Itu sosoknya sosok kakek-kakek seperti itu. Dan Ridho yang di situ itu langsung nyaut ya. Ridho cerita kalau beberapa tahun yang lalu dia itu sempat ngimpi dan yaitu ngelihat sosok kakek-kakek yang duduk di singgasana yang itu berada di panggungan itu. Nah, langsung dari situ si bapak A ini tuh bilang, lah dia itu anaknya tahu Pak gitu kan. Dan tahu juga posisinya kalau emang suka duduk di situ Pak kayak gitu. Terus bapak sama ibu Ridho kan kaget ya, kaget dan nanyain Ridho, kenapa kamu kok nggak cerita dulu kalau kamu tuh ketakutan terus pernah gini pernah gitu kayak gitu kan. Ya namanya dulu anak kecil ya, jadi masih jadi ketakutan di hari itu, dan selang beberapa hari itu udah lupa ya. Jadi kayak ya masih anak-anak itu pikiran itu masih cuman main-main aja ya kayak gitu. Nah dari situ ibunya itu cerita, kan ibunya kan dari lahir besar di situ dan setelah punya keluarga juga hidupnya kan di rumah itu. Dan ibunya memang cerita memang ada sosok penjaga itu. Jadi penjaga ini tuh memang udah ada, si kakek ini tuh udah ada, dan udah ada juga itu sebelum dibangun rumah ini. Jadi si kakek ini tuh sudah menempati di situ seperti itu. Dan mungkin itu ya menjaga, saling menjaga. Jadi yang di dunia nyata itu yang berbentuk rumah joglo punyanya Ridho itu ya dijagain sama keluarganya karena kan memang rumah. Dan mungkin di dunia lainnya itu dijaga sama sosok kakek itu. Dan ibunya Ridho ini juga cerita, jadi ibunya Ridho ini tuh pernah didatengin sama salah satu temennya, entah teman sekolah atau teman apa ya, teman arisan itu didatengin ya. Dan ibunya Ridho ini tuh jadi kan mau masak-masak. Nah ibunya Ridho ini tuh keluar ke rumah itu mau membeli sayur mayur yang akan dimasak, belilah itu. Dan kan temen ibunya si Ridho ini kan ya kan nggak enak ya, jadi nunggunya itu ya walaupun mau masak-masak nantinya di dapur, itu nunggunya tuh masih di ruang tamu. Nah waktu ibunya Ridho itu mau masuk ke rumah, si temen dari ibunya Ridho itu ngeliatin ibunya si Ridho ya, tapi ngeliatinnya kayak aneh. Jadi ngeliatinnya kayak gini kayak ngeliatin kayak ada sesuatu di belakang ibunya Ridho. Jadi kayak sedang selingkuh itu ngeliatin kayak gini, gerak-gerakin gitu. Dan ibunya Ridho tanya, kamu kenapa mbak gitu. Enggak bu kok ada anak kecil ya, anak kecil 2 di belakang ibu ya kayak gitu. Bu coba bu masuk. Nah ibunya Ridho masuk ke teras rumah, terus ke ruang tamu, dan sosok 2 anak kecil itu yang tadi ngikutin dari depan rumah itu tuh nggak ikutan masuk. Dan nggak ikutan masuk karena memang ada seperti mungkin kayak ada pagar gaib atau memang takut ya, karena kan kakek-kakek itu yang menjaga area dalam rumah itu. Dan ibunya Ridho itu ya tanya, kenapa mbak? Ya udah ini udah masuk nih, ada apa sih? Dan si teman ibunya Ridho dia cerita kalau dari area depan rumah tadi memang diikutin sosok 2 anak kecil bu, tapi waktu ibu masuk itu nggak ikutan masuk dan mereka tuh kelihatannya ketakutan bu. Terus ibunya Ridho cerita tanya, mbak emang kamu bisa ngelihat? Ya bisa bu, udah dari kecil saya gini kayak gitu. Di area panggungan sana ada sosok kayak ibu yang jaga sini kayak gitu.
Kok kamu tahu? Ya emang saya bisa ngelihat kok Bu, kayak gitu kan. Dan iya emang itu beliau tuh jaga di sini kayak gitu kan. Dan oh iya Bu, pantesan si anak kecil itu emang nggak berani masuk Bu. Nah seperti itu. Dan si Rido ini tuh kan dari SMP tuh dia tuh lulus SMP. Dan Rido ini tuh melanjutkan sekolah ke atas ya, ke sekolah menengah atas SMA. Nah dan mungkin si ibunya Rido ini tuh kayak butuh apa ya, kesibukan tambahan ya, jadi butuh kayak kesibukan dan penghasilan tambahan. Jadi rumahnya Rido ini tuh bagian ruang tamu dan panggungan itu tuh dibuat kayak kafe, tapi kafenya itu model kayak kafe-kafe kayak Tempo dulu lah gitu. Jadi di desain itu kan memang tempatnya udah model Tempo dulu dan dikasih aksesoris pendukung, entah dikasih angklung, entah dikasih kayak topeng-topeng kayu yang ditempel dinding, dan kursi-kursi yang dibelikan juga pun bukan kursi modern ya, tapi kursi tradisional kayak gitu. Nah, Rido kan kalau malam minggu atau malam-malam besoknya libur itu, Rido ini tuh suka ngajak teman-temannya untuk datang ya, ke kafenya ini ya, kafe Tempo dulunya ini. Dan si teman-temannya kan ya seneng ya dengan ya main ke rumah temennya di sana, ada kafe, jadi seneng lah dengan suasana seperti itu. Rido pun di sana kan ya bantu-bantuin ya, yang namanya juga malam weekend, malam libur itu kan Rido tuh sering bantuin karena si kafe itu kan rame dikunjungi orang. Nah, Rido ini tuh kan seringnya tuh bantuinnya tuh kalau beres-beresin tempat ya. Jadi kayak ada customer yang datang, terus setelah selesai dengan kopinya, terus dengan jajanannya itu kan pergi bayar terus pergi. Nah, Rido ini tuh yang ngambilin gelas-gelas ataupun piring-piring itu, jadi ngerapiin mejanya, ngelap mejanya. Nah, Rido ini tuh malam itu waktu teman-temannya datang, teman-teman itu pulang itu sekitaran jam 1 malam ya, 1 malam. Dan si Rido ini kan apa ya, ngerapiin meja kursi yang di sana, terus kayak ada jajanan yang piring yang tadi, yang gelas itu dirapiin, mau dibersihin, terus mau dibawa ke belakang untuk dibersihin, dicuci piring kayak gitu kan, di tempat pencucian. Nah kan kafenya kan itu tutupnya sekitaran jam 12 malam. Nah kafenya tutup, teman-temannya Rido kan udah pada pulang, dan Rido ini tuh di kafenya itu, di depan rumahnya itu, Rido ini bosnya sendirian karena kan ibunya sama bapaknya tuh udah mempercayakan sama si Rido ini tuh untuk menjaga kalau pas si Rido besoknya libur kayak gitu. Rido kan bersih-bersihin ya. Nah sekitar setengah 1 malam Rido ini tuh ngedenger suara gamelan itu dari arah panggungan itu. Nah, Rido ngelihat, dan di sana itu memang ada gamelan. Jadi disiapkan untuk ya itu tadi. Sorry gue tadi lupa cerita. Jadi di sana ada gamelan yang memang diperuntukkan untuk kafe itu. Jadi biar kesannya kesan Tempo dulu ya. Nah, gamelan itu tuh kayak ada, mungkin ada bonang, terus ada kayak mungkin saron, terus ada gongnya kayak gitu kan. Nah si gong, terus saron, terus bonang tadi tuh seperti ada yang memainkan, akan tetapi Rido tuh ngelihat jadi alat pukulannya tuh nggak dipukul-pukul dari itu. Suaranya tuh nggak dari pukulan entah ke bonang, entah ke saron, entah ke gong, itu nggak. Jadi pukulannya cuman diem di tempatnya, tapi Rido tuh ngedengar
alat-alat gamelan itu ada yang mainin. Nah langsung lah Rido itu kan takut ya kan, posisi sendiri. Langsung lah Rido ini tuh manggilin ibunya, bu, gamelannya itu sendiri bu, gamelannya itu sendiri, main sendiri gitu kan. Lah ibunya bangun ngambilin Rido, dan Rido sama ibunya ngelihat kalau gamelannya ya nggak bunyi. Sampai di sana di depan panggungan itu gamelan itu nggak bunyi, dan ya gamelannya cuma diem aja di tempatnya, nggak geser, nggak gerak atau apa, enggak. Kan ya udah sama-sama tahu ya itu karena rumah tua, dan mungkin ada yang lain ya yang itu yang memainkan, jadi bukan manusia. Jadi mereka tuh memang sudah tahu kalau memang rumah itu ada penjaganya, ada kadang jin-jin yang suka masuk ke rumah kayak gitu. Nah setelah Rido SMA, Rido ini tuh sempat bekerja di salah satu toko ya. Gue nggak tahu tokonya toko apa, tapi di Rido ini bekerja, dan Rido ini tuh waktu itu kebagian shift malam. Shift malam otomatis pulangnya kan malam ya. Dan Rido ini tuh cerita kalau pulangnya itu sekitar jam 11 malam, karena dia ngelihat jam tangan ya. Rido pulang sampai di teras rumah kan mau parkirin motornya ya, mesinnya dimatiin, dan Rido itu ngelihat jam itu sekitar jam 11 malam. Nah Rido waktu matiin mesin motornya, kan motornya didorong ya, dituntun gitu ya, didorong mau dimasukin ke area teras rumah itu yang biasanya memang Rido tuh nyimpan motor di situ. Nah Rido ini kan waktu dorong motor ini kan, nah Rido ini tuh di kepalanya, dan itu masih pakai helm, itu kayak seperti ada orang yang ngelemparin sesuatu ke arahnya, ke kepalanya, ceduk. Nah Rido kan kaget, nengok apa ini yang jatuh kayak gitu, dikira kan benda jatuh ya, entah buah, entah dahan, ataupun ada daun kayak gitu kan. Ngelihat ke bawah, dan itu ada rambutan, dan rambutan itu yang matang, yang warnanya merah, itu satu rambutan. Rido ngelihat, loh kok bisa jatuh rambutan. Nah Rido ini tuh ada lagi yang kayak ngelempar, ceduk lagi ke kepalanya, ngelihat, dan itu rambutan lagi, rambutan yang sama-sama matang gitu. Wah kok bisa ya. Nah Rido kan penasaran, kok bisa jatuh rambutan. Dan Rido ngelihat ke arah arah dari rambutan ini jatuh ya, dan Rido ngelihat di situ di dahan rambutan itu ada anak kecil yang udah megang rambutan. Jadi rambutan yang kedua itu kan pada jatuh ya, yang kena badannya Rido tadi. Nah rambutan ini ada satu lagi yang dipegang sosok anak kecil yang itu sedang naik di pohon rambutan itu. Langsung ngelihat itu, anak kecil. Rido langsung lah itu, saking takutnya motor langsung dimasukin cepet ya, didorong cepet, langsung distandarin ceplak langsung gitu, langsung gedor-gedor rumah, bu pak bukain gitu kan. Nah langsung si ibunya bukain, kenapa ngos-ngosan gitu. Enggak, itu di pohon rambutan itu di depan ada anak kecil bu, tadi Rido di balang kayak gitu. Rido mau dibalang gitu, dia tadi dilempar sama rambutan, anak kecilnya masih ada di situ bu. Nah Rido sama ibunya ngeliatin, dan sosok anak kecil yang tadi dilihat Rido udah nggak ada dan menghilang seperti itu. Dan Rido sampai sekarang pun masih tinggal di rumah itu, dan mungkin kalau digali lagi mungkin masih ada cerita-cerita pendek ya, seperti cerita pendek yang pernah Rido sama keluarga alami di rumah itu, yang cerita-cerita aneh lah seperti itu. Ya mungkin cukup sekian dulu cerita dari Rido, dan gue ucapin banyak terima kasih untuk kalian semua. Gue sangat berterima kasih kepada kalian semua, kawan-kawan yang udah dukung channel ini dari nol sampai sekarang ini. Dan gue akan terus mengembangkan channel ini ke depannya, dan insya Allah akan lebih baik.
entah dari penuturan kata, entah dari videonya, seperti itu. Dan mohon maaf apabila gue banyak-banyak salah, ceritanya agak ngalor ngidul, urutannya mungkin agak-agak acak-acakan. Memang gue ceritanya nggak pakai skrip, mohon dimaklumi seperti itu. Dan terima kasih, dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.